Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan membawakan materi tentang masyarakat dan partisipasinya dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah kini telah mempunyai landasan hukum yang lebih kuat karena telah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan ketimbang sebelumnya. Dalam bab 6 Undang-Undang Dasar tersebut telah diatur jenjang daerah otonom, asas pemerintahan daerah, dan cara pengisiannya, prinsip otonomi, pengakuan atas tradisi dan kekhususan serta keragaman daerah, dan yang terpenting adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rincian pengaturan tentang pemerintahan daerah ini diputuskan dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan lebih lanjut dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terjabarkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam konsideran undang-undang ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk lebih menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman ke daerah. Secara teoritis, keberadaan pemerintah daerah dapat ditinjau dari berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Dalam ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya meningkatkan kesejahteraan individu melalui pemberian kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran public goods. Dalam ilmu administrasi, adanya pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam di setiap lokasi berbeda. Kemudian dalam bidang pembangunan, pemerintah daerah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sekaligus partisipasi. Dewasa ini, administrasi pembangunan merupakan elemen utama untuk mencapai dua mega model pembangunan, yakni Human Needs Centered Development dan Sustainable Development. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara normatif, memang tidak ada mekanisme yang didukung oleh peraturan perundangan yang mengatur bagaimana partisipasi masyarakat dilaksanakan dalam pemerintah daerah. Yang berikut adalah memahami makna masyarakat. Korten menjelaskan istilah masyarakat yang secara populer merujuk pada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Namun kemudian ia justru lebih memilih pengertian yang berasal dari dunia ekologi dengan menerjemahkan masyarakat sebagai an interacting population of organized individuals living in a common location. Yang berikut adalah rentang pengertian partisipasi. Pembahasan berikutnya mengenai kandungan apa yang tercakup dalam istilah partisipasi. Rehena melalui pembahasannya mengenai partisipasi sebagai the action of fact, the partaking, having or forming a part of. Dalam pengertian ini, partisipasi ini bisa bersifat transitif atau intransitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral. Partisipasi transitif apabila ia berorientasi pada tujuan tertentu. Sebaliknya, partisipasi bersifat intransitif apabila subjek tertentu berperan serta dengan tanpa bertujuan yang jelas. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika. Dalam pengertian ini, partisipasi mengandung
konotasi positif. Begitu pula sebaliknya, jika kegiatan berpartisipasi ditujukan pada tujuan yang tidak sesuai dengan etika, maka ia disebut dengan tak bermoral. Pengertian yang diacu oleh Rahnema di atas tentu masih bersifat terlalu umum, sehingga diperlukan definisi yang lebih jelas dan khusus bagi studi administrasi negara. Brian and White telah menggambarkan pengertian partisipasi yang lebih mendalam pada bidang administrasi pembangunan sebagai partisipasi oleh masyarakat atau oleh penerima manfaat proyek dalam pembuatan rancangan dan pelaksanaan proyek. Yang berikut adalah derajat partisipasi masyarakat. Pemahaman atas derajat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tak dapat dilepaskan dari 8 tingkat partisipasi yang diajukan oleh Arnstein sebagaimana dijelaskan oleh Burns et al. Pada tangga terbawah terdapat 2 tingkat yang digolongkan sebagai bukan partisipasi, yakni manipulasi dan terapi. Tangga kedua terdiri dari 3 tingkatan yang melibatkan dialog dengan publik. Warga dalam derajat yang berbeda memiliki hak untuk didengar meski tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Tangga yang tertinggi terdiri dari 3 tingkatan yang memberi warga derajat yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Ada paradoks partisipasi ketika ia dikaitkan dengan hubungan antar birokrasi dengan masyarakat. Keputusan birokrasi memberikan peluang kepada para pejabat untuk mengabaikan keberadaan publik tertentu ketika ia memberikan hak istimewa kepada publik lainnya. Seringkali badan-badan publik berusaha menghindari penentuan publik tertentu dalam aktivitas partisipasi dengan menggunakan suatu prosedur yang mengakomodasi kepentingan publik yang satu dengan mengorbankan publik lainnya. Penjelasan tentang paradoks partisipasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap partisipasi publik dalam pemerintah daerah. Phillips and Graham mengungkapkan bahwa untuk mendorong terjadinya partisipasi publik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, partisipasi publik dalam pemerintahan daerah terjadi di dalam lingkungan politik. Arus politik pada arus lokal memberikan dinamika penting dalam usaha mengikat masyarakat. Kedua, konteks intergovernmental, hubungan antar pemerintahan, juga merupakan hal penting. Faktor ini berkaitan dengan peran dan setiap jenjang pemerintahan terhadap isu-isu yang dibahas. Ketiga, diperlukan suatu sarana penting untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Terdapat banyak sarana atau teknik berpartisipasi yang masing-masing memiliki karakter yang membedakannya dengan yang lain. Mengkaji tentang pemerintahan daerah seyogyanya dimulai dari pemahaman istimewa atas aspek esensialnya, yakni partisipasi masyarakat. Jika seseorang hendak menekuni partisipasi masyarakat, maka terdapat 3 aspek penting yang perlu diketahui, sebagaimana telah dijelaskan dalam tulisan di atas. Pertama, pemahaman atas makna masyarakat dan posisinya dalam pemerintahan daerah. Kedua, penguasaan atas rentang pengertian partisipasi sehingga dapat memilah dengan baik perkembangan pengertian partisipasi, serta beragam bentuknya dalam praktik pemerintahan daerah. Yang ketiga, pemahaman yang baik atas derajat partisipasi masyarakat yang menunjukkan tingkatan praktik partisipasi yang berlangsung dalam proses pemerintahan daerah. Aspek yang terakhir ini sewajarnya dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tingkatan partisipasi. Secara keseluruhan, penguasaan atas 3 aspek di atas akan mampu mendorong pemikiran bagi perancangan yang baik atas upaya pembangunan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Pencapaian akan hal ini akan memacu pengembangan administrasi negara yang demokratis. Baik demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.